Siapa yang ada di penjara? Aku atau kau sendiri, Duryudana? Ambil saja penglihatan ini. Aku tidak mau. Maafkan aku, Basudewa. Maafkan aku. Cahaya keadilan akan memercik di depan seluruh mata bangsa Kuru yang nanti akan menjadi debu. Kakak, kenapa kau menahanku? Kakak, cepat lepaskan aku! Kakak, lepaskan aku! Maafkan aku, Pangeran. Maaf. Kau mau memenjarakanku, kakak Duryudana? Temanku, kau mau menangkapku? Duryudana, masukkan aku ke penjara kalau berani. Sanggupkah kau menanggung beban atas dosa-dosamu itu, Duryudana? Siapa yang ada di penjara? Aku atau kau sendiri, Duryudana? Duryudana, kenapa kau menjerit? Jelaskan apa yang terjadi. Akan kuberikan penglihatan padamu, yang mulia Destra Rastra. Lihatlah. Apa ini ilmu sihir? Apa yang sebenarnya aku lihat ini? Ambil saja penglihatan ini. Aku tidak mau. Maafkan aku, Basudewa. Maafkan aku. Keponakanku, ada apa? Teman? Ilusi apa yang kau lakukan? Tidak ada ilusi apapun, Pangeran. Itu adalah sebuah pertanda. Tidak lama lagi itu akan terjadi. Setelah ada kematian di medan tempur, kau tidak akan pernah bisa bersembunyi. Cahaya keadilan akan memercik di depan seluruh mata bangsa Kuru, akan menjadi debu. Salam, Yang Mulia Raja. Panglima, kumpulkan semua prajurit sekarang. Akan kubalaskan dendam penghinaan ini terhadap orang yang penuh kemunafikan itu. Sekarang juga kita akan langsung menyerang Wirata. Apa kau masih bermimpi juga untuk menyerang, Pangeran? Cara bodoh yang telah kau lakukan menangkap Basudewa. Pada saat itu kami semua pun tidak berdaya untuk selama-lamanya. Kalau masih punya kesadaran tersisa dalam dirimu, pergi dan minta maaflah pada Basudewa. Itu tidak mungkin, Perdana Menteri. Aku tidak akan minta maaf pada siapapun. Apa aku harus takut pada seorang penipu yang telah membuat jebakan yang murahan seperti itu? Aku akan menghabisi dia. Entah dia memilih ikut bertempur atau tidak, aku pastikan akan mengakhiri nyawa dari gembala itu. Teman, jangan mengambil keputusan karena kemarahan. Tenangkanlah dirimu dulu. Diam kau! Aku menganggapmu sebagai yang paling sakti. Seperti inikah kesaktianmu? Saat orang itu menyerangku lagi, apa yang akan kau lakukan untuk melindungiku? Ini adalah kewajiban dari Panglima untuk melindungi Raja dan juga pangerannya. Tapi kau tetap duduk diam seperti wanita. Kalian semua ternyata kumpulan pengecut. Kalian semua tidak lebih dari kumpulan pengecut. Tidak ada artinya. Aku tidak butuh siapapun yang ada di sini. Sama sekali tidak butuh. Aku bisa lampiaskan dendam ini sendiri. Tanpa siapapun, aku pasti mampu. Dia sudah kehilangan akal sehatnya.
Yang Mulia Destrarastra, hentikan anakmu itu sebelum dia jadi penyebab bencana. Yang Mulia, Basudewa masih di kerajaan ini. Dia akan istirahat sebentar di tempatku. Yang Mulia, kumohon datanglah dan minta maaf padanya. Kak, tolong lakukan ini untuk yang terakhir kalinya buatku. Biarkan saja Widura, biarkan saja. Biarlah perang itu terjadi. Tanpa kebenaranku, tanpa pengajaran Guru Drona, tanpa pula hasutan dari Raja Gandhara, tanpa keahlian memanah Raja Angga, tidak seorang pun yang bisa melindungi para Kurawa sekarang. Saat ini, kita semua sedang mendekati ajal. Krishna, apa Duryodhana mencoba memenjarakanmu di depan semua sidang istana yang ada? Takdir sudah mengubah semua itu, Bibi. Manusia hanya bisa memainkan peran yang sudah direncanakan oleh takdir dengan menggunakan kecerdasan dan budaya mereka. Kalaupun itu memang harus, maka mintalah maaf pada anak-anakmu karena kau tidak memberikan pada mereka pengajaran yang tepat sebelumnya. Kau sudah tahu bahwa Yang Mulia Raja membiarkan pikiran anak-anakmu teracuni dengan pembalasan dendam dan ambisi yang sia-sia. Tapi tetap kau biarkan anak-anakmu tidak mendapatkan pengajaran yang benar. Dan keadaan seperti itu telah membuat Duryodhana melewati semua batasan yang ada. Janganlah membenci anak-anakku, Basudewa. Mereka tidak tahu kalau saat ini mereka sudah semakin dekat pada kematian. Tidak, Yang Mulia. Kebencian hanya ada pada mereka yang sudah punya pengetahuan cukup untuk membuat keputusan. Dan keputusan dari Duryodhana itu berasal dari ketidakpeduliannya. Bagaimana aku bisa membencinya? Aku justru merasa kasihan padanya, tidak lebih. Kalau begitu, kenapa tidak kau cegah dia untuk berperang? Yang Mulia Ratu, seperti pula kunang-kunang yang tertarik pada cahaya lampu dan menjadi terbakar karena tidak memikirkan panasnya, Duryodhana juga sedang menghadapi keadaan yang sama. Bagaimana dia bisa dihentikan? Pasti ada cara melindungi anak-anakku dari kehancuran. Duryodhana sangat percaya pada kakeknya Bhisma, Guru Drona, dan Karna. Kakek tidak berdaya pada posisinya. Guru Drona, dia tidak berdaya karena sumpah yang telah diambil. Tapi Karna tidak menjanjikan apapun. Tetapi Raja Angga sudah terikat pada sumpah persahabatannya dengan Duryodhana. Janji pada raja, guru, pertapa, dan dewa tidak bisa dilanggar dengan alasan apapun. Tapi sebuah janji yang diberikan pada teman masih bisa dilanggar demi kebaikan temannya sendiri. Kumohon hentikan Karna agar tidak terlibat, Basudewa. Aku punya keyakinan Duryodhana pasti tidak akan punya keberanian untuk berperang. Tidak ada yang tidak mungkin bagimu, Basudewa. Selama seseorang tidak memberikan usaha terbaiknya untuk belajar, maka tidak akan mungkin bahkan bagi dewa untuk menyadarkannya. Jika Ibu Karna sendiri yang melakukannya, ada kemungkinan Raja Angga akan memikirkan kembali keputusannya untuk pergi berperang.